Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard, 'alimal ghaibi wasyahadah, anta tahkumu baina 'ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, ihdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idhnik, innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Alhamdulillah, jemaah rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Di pagi hari ini kita bisa memenuhi undangan Allah salat berjamaah subuh. Semoga ini menjadi catatan tambahan terbaik pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta seluruh kaum muslimin, saudara-saudara jemaah rahimakumullah. Berbagi sakit, segera Allah Subhanahu wa taala cabut sakitnya, segera Allah berikan kesembuhan kepadanya. Dan siapa saja di antara jemaah yang mungkin dalam keadaan kesusahan, semoga Allah Subhanahu wa taala dimudahkan baik dalam urusan dunianya maupun dalam urusan akhiratnya. Jemaah rahimakumullah, pada 30 menit ke depan kita tidak terasa, saya mengingatkan diri saya juga jemaah semua bahwa tinggal hitungan hari, 23 hari kurang lebih 23 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Maka kita bersama-sama menikmati sebuah riwayat. Saya baca dalam beberapa riwayat bagaimana orang-orang soleh dahulu, terutama generasi pertama para sahabat, tabi'in dan tabi'in, kemudian para ulama yang melanjutkannya. Dari 12 bulan dalam hitungan Hijriah maupun dalam hitungan Masehi, itu para sahabat dan orang-orang soleh dahulu sebelum datangnya bulan suci Ramadan, mereka menyiapkan hati jauh lebih sempurna, membiasakan dirinya 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Yang biasa di pasar berhenti dari pasarnya, yang biasa bekerja lebih memperbanyak iktikafnya di masjid, tilawahnya, dan sekian kekurangan-kekurangan dirinya segera mereka membiasakan diri untuk membersihkannya. Sehingga di antara mereka yang tidak saum sunnah, maka 6 bulan sebelum datangnya Ramadan mereka membiasakan diri untuk 3 hari sebelum, 3 hari dalam Hijriah yang disebut dengan Ayyamul Bid. Yang sudah melakukan Ayyamul Bid mereka tingkatkan lagi Senin Kemisnya. Dari yang biasa Senin Kemis mereka tingkatkan lagi untuk berlapar-lapar, berdahaga-dahaga hanya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan kualitas saum sunnahnya, yaitu saum Daudnya. Terlebih ketika mereka masuk di bulan Sya'ban, karena di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, tidak pernah Rasulullah SAW melakukan saum sunnah yang paling banyak kecuali Rasul mengikatkan ikat pinggangnya ketika di bulan Sya'ban, 1 bulan sebelum datangnya waktu Ramadan. Sehingga jemaah rahimakumullah, ketika masuk tanggal 1 Ramadan, mereka suasana hatinya sudah tazkiyatun nufus dengan 6 bulan sebelumnya. Berlapar-lapar dahaga biasa, berhaus-haus jauh dari air menahan karena Allah biasa, tilawahnya mereka biasa. Jemaah rahimakumullah, sehingga apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man shoma ramadhana, siapa saja yang saum Ramadan imanan karena imannya kepada Allah. Aku cinta kepada Allah, bukti cintaku kepada Allah, apapun yang Allah perintahkan termasuk saum Ramadan, saya lakukan dengan sempurna.
iman. Bukan karena nikoha, bukan karena menantu, bukan karena anak atau tetangga atau siapapun, imanan karena Allah. Wahtisaban, dan saum Ramadannya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti itu, hamba yang seperti itu, kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah Subhanahu wa taala akan lepaskan dosa-dosanya, Allah berikan ampunan kepadanya 1 tahun sebelumnya. Saya tanya, ibu merasa punya dosa enggak? Atau merasa banyak dosa? Pilih di antara dua. Bapak-bapak gimana? Merasa punya dosa, merasa banyak dosa? Menyatakan punya dosa ataupun banyak dosa ataupun sedikit dosa, Rasulullah SAW mengatakan dalam sabdanya, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu pasti khata'un, pernah dan selalu berbuat salah. Baik kesalahannya itu besar, dosa besar, kesalahannya itu kecil, dosa kecil, yang semuanya dikatakan dalam istilah agama maksiat. Maksiat besar, maksiat kecil. Itu selalu saja ada yang kita lakukan, baik direncanakan ataupun tidak. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik yang berbuat salah itu mereka yang bertaubat, tazkiyatun nafs. Maka jamaah rahimakumullah, sebagai bukti kalau Allah itu memiliki sifat rahmat, kasih sayangnya yang terkandung di dalam asma-Nya Ar-Rahim, Allah sediakan yang namanya Ramadan. Sebagaimana dalam riwayat Bukhari dan Muslim, wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza isturibatil kaba'ir. Jangan dilewatkan begitu saja jemaah. Kata Nabi, kalau ada dosa yang mungkin kita lakukan setiap hari, kemudian dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak menghapuskan dosa kita dengan sholat 5 waktu kita karena mungkin bermasalah kualitasnya, maka Allah sediakan pekanan Jumat ke Jumat. Di antara satu pekan itu Allah hapuskan dosa di antara keduanya. Kalau mungkin ada dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, di antara satu pekan dari Jumat ke Jumat tidak Allah hapuskan sebagiannya karena kualitas Jumat kita mungkin tidak sempurna, maka dengan kemurahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah tawarkan Ramadan untuk penghapusan dosa tahunan yang mungkin dalam harian dengan sholat 5 waktu kita, pekanan dengan Jumat kita yang kurang berkualitas, sebagiannya dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala tidak dihapuskan, Allah tawarkan Ramadan. Ramadan penghapus dosa tahunan. Yang di dalam Ramadan itu ada 10 hari yang Rasulullah SAW tidak pernah tinggalkan. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya'takifu fi asril awakhir min Ramadan. Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan 10 hari akhir dari Ramadan, malam 21 sampai esoknya Idul Fitri. Di mana? I'tikaf. Kenapa? Ingin menyempurnakan, menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala, ampunannya. Bahkan tidak sekedar ampunan, afwannya. Karena ampunan itu bagian dari pemaafan. Pengampunan bagian dari pemaafan. Kalau namanya pengampunan, itu tidak semua dosa Allah Subhanahu wa taala ampuni. Tapi kalau al-afwa, itu semua dosa yang terkecil pun Allah Subhanahu wa taala hapuskan. Maka apa pekerjaan Nabi dan para sahabat di 10 akhir Ramadan? Apa yang mereka cari? 30 hari atau 29 hari Ramadan itu spesial dibandingkan dengan 11 bulan yang lainnya. Tapi dari 30 hari atau 29 hari Ramadan ada waktu spesial, yaitu 10 hari akhir Ramadan. Tapi dari 10 akhir Ramadan itu ada malam yang sangat spesial yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Di situ ada malam qadar yang itu jika kita menghidupkan dengan sekian amal saleh, kemudian Allah tampakkan, Allah tawarkan, kemudian kita sambut Lailatul Qadar itu, yang dikatakan oleh Imam As-Suyuti di dalam bukunya yang sudah diterjemahkan, boleh beli itu bukunya. Judulnya Makhluk-makhluk bersayap. Tidak pernah Allah Subhanahu wa taala kerahkan, Allah perintahkan malaikat terbanyak kecuali ketika turunnya malam Lailatul Qadar. Seandainya Allah Subhanahu wa taala perlihatkan
memperlihatkan makhluk yang gaib malaikat itu, sungguh bumi dan langit itu penuh dengan malaikat, jutaan malaikat. Ngapain? Menebarkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mengampuni dosa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sampai pada titik al-afwa. Makanya disunahkan Pak Bu, nanti kalau mendapatkan Lailatul Qadar ketika itikaf bisa terjadi pada malam 21-nya, 23-nya, 25-nya, bahkan bisa saja 27-nya, atau mungkin masih ada kesempatan pada malam yang ke-29-nya. Di antara malam-malam ganjil itu, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalimatnya al-afwa, bukan al-maghfirah. Ya Allah, Allahumma ya Allah, innaka afuwwun, sesungguhnya engkau ini zat yang memaafkan, sampai sekecil dosa pun engkau maafkan. Tuhibbul afwa, selamanya engkau mencintai, menyukai pengampunan, pemaafan. Fa'fu anni, maka dari itu ya Allah, saya lupa saya, Allah ampunilah, maafkan, habiskan, hancurkanlah semua dosa-dosaku, kesalahanku. Al-afwa, demi sebuah mutiara besar pengampunan, pemaafan, itulah 6 bulan sebelumnya para sahabat membiasakan diri untuk berlapar-lapar, berhaus-haus, membiasakan diri untuk banyak iktikaf di masjid, membiasakan diri untuk tilawah. Itu gambaran tazkiyatun nufusnya orang-orang yang hebat. Jamaah rahimakumullah. Maka kita selalu berdoa dari sekarang, pertama, agar kita didekatkan dengan Ramadan dan Ramadan didekatkan kepada kita, dan semua amal ibadah baik di siang hari maupun di malam hari ketika bulan suci Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah diriku menuju Ramadan. Wasallim Ramadan li, dan sampaikanlah ya Allah Ramadan itu kepadaku. Kalau ini Bapak Ibu sebelah kanan, ini Ramadan, itu balance ya. Ya Allah, sampaikanlah aku ke Ramadan, dan sampaikanlah Ramadan kepadaku. Ramadan sudah berjalan menuju kita. Kemarin 2 bulan, 60 hari, sekarang sudah 23 hari lagi, atau bahkan 22 hari lagi mendekat. Tinggal pertanyaan, apakah kita mendekat tidak menuju Ramadan itu dengan menyiapkan diri, membiasakan diri tadi, berlapar-lapar, berhaus, memperbanyak baca Quran, kemudian qiyamul lailnya dan sekian amal sebagainya dibiasakan supaya tersengah, kata orang Sunda. Kalau menanya kecil banyak, enggak banyak komunitas goes banyak yang meninggal memaksakan diri sengah. Tapi kalau dibiasakan, ya, goes itu dibiasakan tiap hari kita terus tanjakan sedikit. Ketika sebulan sekali menang goes ada tanjakan yang berat, sudah biasa. Waduh, was-wasnya begitu pula dalam urusan ibadah. Jamaah rahimakumullah, satu hal saya mengingatkan diri saya juga Bapak semuanya, ada satu hal yang banyak dilalaikan oleh umumnya umat Islam, yang para ulama itu sepakat. Ada orang-orang yang mereka saum menahan lapar dan dahaga, akan tetapi ketika dibuka lembaran di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pahala saumnya tidak. Itu namanya dalam kata orang Sunda apa? Tabuh laku. Tabuh laku. Sudah banyak bekerja tapi sia-sia tidak dapat apa-apa. Amilatun nasibah taslana wa loba gawe ke kok digawe tapi eueuh buruhan pertamulah kayak sanggung tuh jeung kacape tenaga dikeluarkeun tapi eueuh buruhan. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memiliki sifat kekurangan pada dirinya, sehingga sifat zalim itu tidak mungkin terjadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia itulah, hamba itulah yang menzalimi dirinya sendiri. Tak terasa dia sudah merasa saum, sudah merasa menahan lapar dan dahaga dan hausnya, akan tetapi dia tidak mendapatkan buruhan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Rugi nggak Pak? Rugi. Jamaah rahimakumullah, maka ada satu riwayat, 2 perempuan, ya,
jangan tersinggung Bu ya. Paling banyak ngomong itu perempuan. Ya, paling banyak bicara itu perempuan. Karena memang itulah sifat fitrahnya perempuan. Kadang perempuan itu kalau lagi tersinggung ya, 24 jam itu ada 20.000 kata yang dia ucapkan itu pendiam katanya. Diamnya memiliki 1.000 bahasa. Maka dua orang ini di zaman Rasulullah SAW, yang satu sedang membicarakan aib orang lain kawannya, yang satu menjadi pendengar setia. Itu paling nikmat memang Pak. Bicara itu paling nikmat. Tapi banyak bicara banyak salahnya. Orang yang banyak ngomong banyak kelirunya pasti. Kalaupun cerita suka dibumbui dengan kedustaan. Itu dasarnya lisan, dosa lisan. Yang satu menikmati, tiba-tiba ketika dia menikmati gosipnya, membicarakan aib kawannya, kemudian dia gile-gilegan. Susah di Indonesia, kenapa itu gile-gilegan? Jadi rekrutah bisa di tawar itu bisa di tengah-tengah di hati korok. Itu paling menyiksa. So, kepegawaian paling menyiksa kedua. Hiji lalu kurang geus janji di hiji tempat di pertigaan soreang misalkan jam 7 isuk-isuk. Nah, anu janjikeun teh teu hadir wae nyeri beureung sosongnya teh. Eta teh pekerjaan paling membosankan teh menunggu. Yang kedua tadi gile-gilegan. Rekrutah teu bisa, ditelen juga enggak bisa. Gile-gilegan. Hirup henteu, da teu sampurna paeh henteu. Ripuh eta. Balasnya bilang kepada kawan, aduh, luas kieu kunaon cenah gile-gilegan ujug-ujug eta tiba-tiba ketika membicarakan aib orang lain. Akhirnya datanglah di Paluru ketemu dengan Nabi. Ya Rasulullah, itu cenah sobat dari laki kunaon gile-gilegan. Itulah bahasa Nabi. Nabi teh kunaon? Luka cenah tose cepat ketik we cenah ieu punukna. Leungel punukna diketik. Wih deui balasna teh. Diteungel diketik punukna. Jual keluar gumpalan darah yang segar seperti daging. Widai karena nun Rasul itu tos diketik ke cenah geuleug-geulegan da jual keluar seperti kieu naon daging. Apa kata Nabi? Balat maneh teh cenah kesaun tapi ngobrolkeun kagorengan batu. Maha benar Allah Subhanahu wa taala yang berfirman persis kejadian ini kalimatnya seperti di dalam surat Al-Hujurat. Surat 49 ayat yang ke-12. Mana dibuka ayatnya? Masyaallah. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yagtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apa kata Allah? Hei orang-orang yang beriman, bahasakan, hei orang-orang yang beriman sak-dunyo, hei orang-orang beriman yang ada di Indonesia, hei orang-orang yang beriman yang ada di Jawa Barat, hei orang-orang yang beriman yang ada di Soreang Indah, hei orang-orang yang beriman yang ada di Masjid Al-Islah dan sekitar. Apa kata Allah? Ijtanibu katsiran minadh-dhann, tinggalkanlah oleh kalian berprasangka buruk, berprasangka. Kenapa? Inna ba'dadh-dhanni ithmun. Karena sesungguhnya sebagian prasangka itu ada yang mengandung dosa. Berarti ada dua prasangka. Prasangka baik mengandung pahala, husnudzon namanya. Prasangka yang buruk disebut su'udzon. Ini yang dosa. Maka dari itu, wala tajassasu, jangan pernah kalian, kata Allah, mencari-cari aib saudara kalian sendiri. Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani, ulama besar dari Indonesia itu banyak dari sejak dulu, termasuk Profesor Dr. Hamka, Ustaz Muhammad Nasir, banyak. Syekh Muhammad Jamil Zaino itu orang Indonesia, termasuk juga ini Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Bantani, orang Banten, menulis banyak buku. Beliau ini kalau bersedekah, apa coba sedekah? Ketika bersedekah, kemudian beliau tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekahnya, ya Allah, saya bersedekah hanya mengharap ridho ya Allah. Kemudian setelah bersedekah dia berdoa, ya Allah, melalui sedekah yang aku keluarkan, maka tutuplah aib
para masyayikh, guru-guruku, jangan sampai aku mengetahui aib guruku, sehingga sempurna yang diberikan kepadaku keberkahan ilmu. Makanya beliau sudah wafat, tapi ilmunya sekarang berkah bagi seluruh umat Islam hari ini. Jamaah rahimakumullah. Kenapa sampai mengatakan demikian Imam Nawawi Al-Bantani? Karena saking dasarnya dan besarnya dosa riba, cari aib. Masalahnya Pak, jangankan kita kepo cari aib orang lain. Kurang itu masih buku aib kurang sorangan. Jauh lebih banyak sebenarnya dosa kita. Kalimat kedua, wala yattab ba'dukum ba'da. Kata Allah, jangan pernah sebagian di antara kalian terhadap sebagian yang lain itu saling menggosip, saling gibah. Ayyuhibbu ahadukum ayyakula akhihi maitan fakarihtumuh. Kata Allah, sudikah salah seorang di antara kalian, maukah salah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya sendiri sesama umat Islam yang sudah menjadi bangkai fakarihtumuh, yang pada hakikatnya kalian jijik tidak suka. Itu gambaran dosa besar karena mengumbar lisan. Jemaah rahimakumullah, maka siapa saja kesepakatan para ulama di antara hamba Allah Subhanahu wa taala umat Nabi Muhammad, dia menahan lapar dan dahaga dari sejak dia sahur sampai dia berbuka tajil, kemudian dia tidak menahan lisannya dusta, bohong, tidak menahan lisannya bergibah, menceritakan aib orang lain kepada saudaranya, pada sesama umat Islam. Maka sepakat para ulama, ini yang sangat kita takutkan Pak, ya, supaya tidak kamu lakukan ini. Apa? Orang tersebut sah saumnya secara hakiki karena dia sudah menahan lapar dan dahaga dari sejak dia sahur sampai dia berbuka. Tapi dia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah. Makna lainnya, dia batal saumnya secara maknawi. Ini yang sangat ditakutkan oleh para sahabat. Inilah yang sangat ditakutkan oleh para tabi'in, tabi'in dan orang-orang soleh setelah. Kenapa? Mereka menghayati sebuah hadis, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atas wa laisa lillahi hajatan fima ayyada ta'amahu wa sarabahu. Berapa banyak kata Nabi orang yang menahan lapar dan dahaga, akan tetapi dia tidak mendapatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari pahala saum. Padahal Allah tidak butuh dengan menahan lapar dan dahaganya saja. Maka saum itu secara hakiki, tahanlah diri kita dari makan dan minum, tahanlah dari hubungan suami istri di siang hari, dan secara maknawinya tahanlah lisan, jangan sampai merusak kualitas pahala saum kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik dengan dusta ataupun dengan membicarakan aib. Aisyah radhiyallahu anha, Ibu kenal Aisyah? Bu? Ayah kenal punya? Aisyah itu adalah salah satu istri Nabi. Istri Rasulullah berapa, Bu? Tenang. Mau bahas tadi semua, itu nggak bahas saum. Banyak istri Nabi. Salah satunya adalah Aisyah radhiyallahu anha bintu Abi Bakr radhiyallahu anha. Paling muda di antara istri Nabi yang lain, paling cerdas, brilian, mahir, karena setengah dari agama itu ada sekitar 5.000 hadis itu ada dalam khazanahnya otak Aisyah radhiyallahu anha. Dan kita bisa berislam karena jasa besar beliau. Istri Nabi dan Aisyah itu adalah istri Nabi yang paling cemburu, sebagaimana umumnya perempuan yang lain. Tapi jauh lebih muda, biasanya kecemburuannya jauh lebih besar. Tapi Nabi itu, Bu, sampaikan kepada suami itu, sampaikan mungkin ayat ini. Apa, Pak? Rasulullah SAW itu orangnya romantis. Saking romantisnya, Nabi itu suka mengingat jasa-jasa hebatnya, kebaikannya istrinya. Kemudian Rasulullah SAW ingat dengan kebaikannya Sofia. Ternyata di sebelahnya ada Aisyah. Sofia.
Nabi ya. Ibu sering mendengar nggak sih bapak begitu? Kalau orang Sunda kan namanya Ici. Beliau ini mengingat sakoreleng gitu, tiba-tiba ingat sakoreleng emut karena kehadiran jasanya istri Rasulullah SAW yang bernama Sofia, tapi beliau menyebutkannya di pinggir Aisyah, ternyanyi dengan kebaikan. Sofia, itu sontak Aisyah mengatakan paling cemburu. Ya Rasulullah, Sofia annaha qasirah. Itu mungkin ya. Wahai Rasulullah, Sofia Rasulullah sebat-sebat. Dia akan lebih pendek daripada saya. Karena Sofia agak pendek daripada dibandingkan Aisyah. Ketika itu Rasulullah SAW, marahnya pun Nabi itu penuh dengan tarbiyah. Kalau suami itu gimana lamun sama? Lalaki makanya kayak sahabat lalaki punya potensi amat lalaki. Lamun lalaki dan lain lalaki. Marah biasa, tapi dalam urusan apa? Nabi itu memberikan pendidikan kepada Aisyah, cemburu kalau Nabi hargai karena itu sifat umumnya wanita. Tapi jangan sampai kecemburuannya itu kemudian melahirkan ghibah, kemudian merendahkan yang lain. Apalagi ini merendahkan sahabiah, kan tidak sekedar sahabiah, istri Nabi pun Sofia. Maka kata Rasulullah, ya Aisyah, laqad qulti kalimatan law muzzat bima'il bahri lama zazat bi qommat. Aisyah, salam Nabi. Amak Nabi mah penuh dengan tarbiyah, cik lalu lain. Nabi tidak begitu. Kalau orang tetap mengandung ilmu, mengandung wahyu. Omar Aisyah, laqad qulti kalimatan law muzzat bima'il bahri. Sungguh apa yang kamu ucapkan tadi tentang Sofia itu kan lebih pendek daripada saya. Kalimat lebih pendek daripada saya itu, kalimat itu law muzzat bima'il bahri. Kalau ditaburkan, dialurkan di sagara, di lautan, di samudra, lama zazatku, itu air lautan samudra sagara itu akan lama zazatku itu maknanya ada 3 kata Imam Nawawi. 1 akan tertumpah ke daratan, 2 berubah rasanya, 3 berubah warnanya. Itu menunjukkan saking besarnya lisan besar ghibah. Makanya Pak, Bu, kalau ibu belanja ketemu dengan tetangga ibu sama-sama lagi belanja, biasanya suka update berita pagi untuk sahur atau untuk berbuka, maka harus tegas. Ini kalimat yang paling hebat kalau ingin menyelamatkan diri kita supaya tidak tambah laku tadi. Ngobrol kabarengan laku, ulang dulu coba kabarengan. Pun ini so'imun. Waya nasr Nabi, sungguh kita ini sedang sahur. Itu paling hebat sudah. Tapi orang Sunda asal dengar hati dalam bicara itu. Yang kedua, alihkan pembicaraan itu kepada urusan yang lain supaya tidak meneruskan ghibah. Cukuplah kita katakan ini soal benar kurang tersahur ngobrol tentang gorengan. Itu saja yang saya sampaikan sebagai peringatan kepada diri saya sendiri, ibu, bapak, jemaah semuanya, agar kita jauh lebih sempurna untuk menggapai mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita disampaikan ke Ramadan dan semoga Ramadan juga sampai kepada kita, disampaikan dipertemukan oleh Allah dari sejak tanggal 1 Ramadan sampai nanti akhir Idul Fitri, dan yang terakhir wa tasallanhu minni mutaqabbalan, dan semua amal saleh yang kita lakukan di siang sampai malam hari selama Ramadan semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pas 30 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan banyak manfaatnya bagi kita, terutama yang insya Allah kita akhiri kajian kita.